Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa rizqna ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Teman, sahabat setia Gundul Mantul semuanya, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Nasaihul Ibad. Sudah sampai di makalah ke-22 dari bab 10. Mungkin 3 kali atau 4 kali lagi sudah khatam insyaallah. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu tsaniyatu wal ashruna, bermula makalah yang ke-22 itu an Aisyah. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi annahu qala, bahwa sungguh Nabi itu bersabda ya. Iza aradallahu ta'ala, apabila berkehendak oleh Allah Ta'ala ayyudkhilal ahlal jannah, apabila berkehendak oleh Allah Ta'ala bahwa memasukkan dianya Allah akan penduduk sorga ke dalam sorga, penghuni sorga ke dalam sorga, maknanya calon penghuni sorga pengen dimasukkan ke dalam sorga. Ketika Allah menginginkan itu, ba'asa ilaihi, mengirim dianya Allah kepada mereka malakan, akan malaikat, seorang malaikat, wa ma'ahu hadiyatun, dan bersamanya malaikat itu ada hadiah, wakiswatun, dan ada pakaian, minal jannah, dari surga. Wahia fauqas samawati sab'i, dan dianya jannah itu berada di atas langit yang 7. Faqad sabata anin nabi, dan sungguh telah sebut dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh apa sebut? Annaha, fa'il sabata, oleh bahwa sungguhnya surga itu fauqas samawati sab'i, di atas langit yang 7. Wa tahtal arsy, dan di bawah arsy. Qala ba'duhum, berkata oleh sebahagian mereka para ulama, walil jannati samaniyatu abwabin, bagi surga itu ada 8 pintu. 8 pintu. Ini ada juga yang bilang 4 pintu, 2 pintu, banyak kan? Hilaf kan? Makanya di sini ba'duhum. Berkatalah sebahagian mereka ulama, walil jannati samaniyatu abwabin, bagi surga itu ada 8 pintu. Kullu babin yadkhuluha sab'una alfa rajulin saffan wahidan. Bermula setiap satu pintu itu akan memasuki akannya setiap satu pintu oleh 70 laki-laki. Oleh 70.000 laki-laki. Dalam saf yang satu, dalam satu saf. Setiap pintu akan dimasuki 70.000 laki-laki. Dalam 70.000 itu satu baris. Satu baris isinya 70.000. Bisa begitu. Tapi kalau kita lihat di sini dikit. 70.000 dalam satu baris. 70.000 kali 8 pintu. Cuma berapa kan? Penduduk dunia banyak banget. Ya, bermula setiap pintu itu akan memasuki akannya setiap pintu oleh 70.000 laki-laki. Laki-laki doang nih, perempuan nggak masuk. Nah, nggak paham ini. Setiap pintu itu memasuki akannya oleh 70.000 laki-laki dalam satu saf. Udah, biarin. Wahya kusuratun mabniyatun wa ghurafun wa zawaya wa manadiru ba'duha fawqa ba'din. Dan bermula dianya jannah itu kusurun, istana-istana. Mabniyatun, istana-istana yang dibangun. Wa ghurafun, ghurafun jamak dari ghurfah, dan ruang-ruang atas. Ghurfah itu ruang di atas. Kalau hujrah ruang bawah. Lantai dasar ada ruang namanya hujrah, kamar. Kalau ghurfah itu kamar di lantai atas. Dianya sorga itu kusurun mabniyatun, istana-istana yang dibangun, wa ghurafun, dan ruang-ruang atas, wa zawaya, dan pojok-pojok. Apa mana pojok-pojok? Pojok-pojok maknanya ruang-ruang khusus. Ruang-ruang istimewa, ruang-ruang privasi ya, khusus. Kayak orang kaya punya ruang khusus ya. Wa manadhiru, dan pemandangan-pemandangan. Dalam surga itu banyak pemandangan-pemandangan. Ba'duha fauqa ba'din, yang bermula sebahagiannya. Sebahagiannya ruang, sebahagiannya pojok-pojok tadi. Itu di atas sebahagian yang lain. Minaz zahabi, terbuat semuanya dari emas. Wal fiddati, dari perak. Wal dabarjadi, dari batu dabarjad. Wal zamrudi, dari batu zamrud. Ini batu-batu istimewa semua kan? Nah,
wal lu'lu'i dari mutiara, wal marjani dari permata, wal kafuri dari kafur, batu kafur, wal anbari dan dari ambar, wa ghairi zalika dan dari selain demikian minal jawahirin nafisati dari benda-benda yang bagus atau dari permata-permata yang bagus. Nah, intinya bangunan surga itu sangat istimewa sekali, sangat mahal ya. Bangunannya dari benda-benda yang sangat bernilai. Faiza aradu ayyadkhuluha apabila berkeinginan oleh mereka bahwa masuklah mereka ke dalamnya surga, qala lahumul malaku berkata bagi mereka oleh malaikat. Hmm, malaikat ya, malak. Ya, apabila berkeinginan mereka bahwa masuklah mereka ke dalam surga, ketika mereka pengen masuk, qala lahum berkata bagi mereka oleh malaikat. Malaikat utusan Allah tadi berkata, "Inna ma'i hadiyatan min rabbil alamin." Sesungguhnya bersamaku itu ada hadiah dari Allah Tuhan semesta alam. Bersamaku ada hadiah. Qalu mereka berkata, siapa mereka ahlul jannati? Penduduk surga itu berkata, wa ma tilkal hadiyatu? Apa itu hadiah? Hadiah apa coba? Fayaqulul malaku. Malaku gitu aja. Fayaqulul malaku. Maka berkatalah oleh malaikat itu. Hiya asyaratu khawatimah. Hiya ayil hadiah itu dianya hadiah itu asyaratu khawatimah. Ada 10 cincin. Jadi hadiah itu ada 10 cincin. Nah, di mana dalam setiap cincin itu ada tulisan berisi informasi pengumuman. Jadi khawatir ini bisa kita artikan cincin, bisa juga papan plakat ya. Jadi ada semacam papan pengumuman. Dalam setiap satu papan ada isi pengumuman yang menggembirakan penduduk surga. Kalau kita lihat siapnya, bukan berarti setiap penduduk surga diberikan cincin, bukan. Fayaqulul malaku maka berkata oleh malaikat, hiya ayil hadiah itu dianya hadiah itu asyaratu khawatimah ada 10 cincin. Maktubun ala hadiha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Bermula yang tertulis atas salah satunya 10. Bermula yang tertulis atas salah satunya 10 itu salamun alaikum. Di cincin pertama ada tulisan nih, tulisan pengumuman kan. Salamun alaikum. Nah, ini kan senang banget penduduk surga. Keselamatan, keselamatan kepada kalian. Maknanya keselamatan dari Allah untuk kalian. Tibutum, baiklah kalian, berbahagialah kalian. Fadkhuluha khalidin, masuklah kalian ke dalam surga dalam keadaan kekal. Masuk kalian ke dalam surga, kalian akan kekal di sana. Nah, itu semacam pengumuman pertama. Nah, hadiah. Hadiah yang berisi informasi tadi. Inilah informasinya yang membuat bahagia calon penduduk surga. Wafil khatimisani maktubun. Dalam cincin yang kedua itu tertulis. Rafa'tu ankumul ahzana wal humuma. Aku telah menghilangkan dari kalian. Aku di sini mananya Allah. Jadi dalam dalam plakat tadi, dalam cincin tadi ada tulisan. Ya kan? Tulisan. Rafa'tu, aku telah menghilangkan dari kalian al-ahzana akan kesedihan-kesedihan. Wal humuma dan kegundahan-kegundahan. Jadi ahzan ini kesedihan berkaitan dengan masa lalu. Umum ini kegundahan, galau terhadap masa depan. Fal haznu ma hasala liwuqu'i makruhin. Maka bermula hazan itu sesuatu yang terjadi ya liwuqu'i makruhin karena terjadi hal yang tidak disukai. Kita pernah kehilangan sesuatu di masa lalu, sedih, disebut hazan. Nah, jadi penduduk sorga memang nggak ada sedih, nggak ada takut kan? La khaufun alaihim wa lahum yahzan. Fal hazan, maka hazan itu sesuatu yang hasil ia liwuqu'i makruhin karena terjadi hal yang tidak disukai. Oh, fawati mahbubin atau hilang yang dicintai fil madhi di masa lalu. Dulu kita pernah meninggal anak, misalkan sedih, ya itu namanya hazan. Wal hamu ma yahsulu lidzalika fil mustaqbali. Hamu itu sesuatu yang akan terjadi ya, atau hamu itu sesuatu yang terjadi ya lidzalik karena demikian fil mustaqbal di masa depan. Sesuatu yang hasilnya lidzalik, lidzalik liwuqu'i makruhin. Sesuatu yang hasilnya karena demikian demikian terjadi hal yang tidak disukai atau hilang yang disukai, tapi di masa depan kekhawatiran. Kita khawatir kalau meninggal anak kita siapa yang ngurus segala macam. Nah, itu namanya galau, hamun, hamun. Sedih mikirin hal yang belum terjadi, kekhawatiran.
Penduduk surga nggak ada itu. Sedih nggak ada, kekhawatiran, kegundahan juga nggak ada. Wafis salisi maktubun dalam cincin yang ketiga itu tertulis. Watilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Demikian itulah sorga. Sorga yang uristumuha, yang kalian diwariskan akannya sorga. Bima dengan sebab ma. Yang adalah kamu itu kamu kerjakan. Artinya bi'amalikum. Ma mas Daria. Demikian itulah sorga. Sorga yang kalian diwarisi akannya sorga dengan sebab amalan kamu. Nah, jadi orang-orang yang masuk surga ini orang-orang yang soleh, yang banyak melakukan kebaikan di selama hidup di dunia. Wa fir rabi'i maktubun dalam cincin yang keempat itu tertulis albasna kumul hulala wal huliya. Kami pakaikan kepada kalian akan baju-baju bagus wal huliya dan perhiasan-perhiasan. Hulal baju, huliyah perhiasan. Fal hulalu anwa'u siyabi. Maka hulal itu berbagai macam pakaian. Wal huliyu anwa'u zina. Huli itu berbagai macam hiasan. Minat zahabi dari emas, wal fiddati dari perak, wal lu'lu'i dari mutiara. Wafil khamisi maktubun dalam cincin yang kelima itu tertulis. Wadzawwajnahum bihurin ain. Kami kawinkan akan mereka dengan bidadari. Akan senang banget nih orang dengar penduduk surga. Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Sungguhnya aku, kata Allah, jazaituhum aku balas akan mereka pada hari ini bima sabaru dengan sebab kesabaran mereka. Annahum humul faizun, bahwa sungguh mereka, benar-benar mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka beruntung. Wafis hadisi maktubun dalam cincin yang keenam itu tertulis hadza jazaukumul yawma bima fa'altum minat ta'ah. Ini adalah balasan untuk kalian pada hari ini. Bima fa'altum dengan sebab apa yang telah kalian perbuat dari ketaatan. Bima bitta'ati fa'altum dengan sebab ketaatan yang telah kalian perbuat di dunia dulu. Hingga dapat balasan surga di akhirat. Wafis sabi'i dan pada cincin yang ketujuh maktubun itu tertulis sirtum syubbanan. Jadilah kalian itu para pemuda. La tahramuna abada. Tidak akan tua-tua kalian selama-lama. Jadi penduduk surga muda semua, sebaya semua. Tidak ada yang tua. Ofisam ini dan dalam cincin yang keempat maktubun tertulis sirtum aminina. Jadilah kalian itu semua orang yang aman. Aman dari ketakutan. La takhafuna abada. Kalian tidak akan takut selama-lama. Wafid tasi'i dalam cincin yang kesembilan maktubun itu tertulis wafaktumul anbiya awasiddiqin. Kalian telah muafakat akan para nabi. Maknanya kalian bersama para nabi, para siddiqin, syuhada dan sholihin. Wafil ashri maktubun dan dalam cincin yang ke-10 itu tertulis sakantum fi jiwarir rahmani dzil arsyil karim. Sakantum kalian tinggal fi jiwarir rahman di sisi atau di dekat Allah yang maha tinggi, bukan dekat zat di sini ya. Sakantum kalian tinggal fi jiwarir rahman di sisi Tuhan yang maha penyayang, dzil arsyil karim yang memiliki aras yang mulia. Summa yaqulul malaku, kemudian berkatalah oleh malaikat, udkhuluha bisalam. Sudah malaikat membacakan 10 pengumuman tadi, malaikat berkata, udkhuluha, masuklah kalian semua ke dalam surga bisalamin, dengan keselamatan. Ay minal afati, keselamatan dari segala bahaya-bahaya. Aminina dalam keadaan aman, minal makhawifi dari hal-hal yang menakutkan. Kalian aman semuanya masuk. Fayadkhuluha, fayadkhulunal jannata wa yaqulun. Maka masuklah mereka semua ke dalam surga wa yaquluna dan mereka berkata, apa yang mereka katakan? Alhamdulillahilladzi sampai seterusnya. Mereka berkata syakirina lihadhihin ni'ami. Berkata mereka dalam keadaan bersyukur bagi ini nikmat. Jadi penduduk surga ketika masuk surga memuji Allah sebagai bentuk syukur terhadap banyak nikmat Allah. Apa kata penduduk surga? Alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrasana al-arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasha. Fa ni'ma ajrul 'amilin. Nah ini semua ini ucapan penduduk surga. Kita maknai segala puji bagi Allah alladzi yang
adhaba yang telah menghilangkan ianya Allah dari kami, al-hazan akan kesedihan. Inna Rabbana sesungguhnya Tuhan kami la ghafurun itu benar-benar maha pengampun. Syakurun itu maha berterima kasih. Ya, maha bersyukur, maha berterima kasih. Allah maha berterima kasih. Apa maksud Allah berterima kasih? Fasyukurullahi ta'ala lil abdi sana'uhu alaihi bidzikri ihsanihi lahu. Bermula syukur Allah Ta'ala bagi hamba itu sana'uhu. Sanjungannya Allah kepadanya hamba. Bidzikri ihsanihi dengan menyebutkan kebaikan Allah untuknya hamba. Jadi mana Allah bersyukur membalas. Allah menyebut, menyanjung hambanya. Allah menyebutkan ini kebaikan yang akan Allah berikan kepada hambanya yang taat dan patuh kepadanya selama di dunia. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Segala puji itu bagi Allah, Allah yang telah membenarkan ia akan kami dalam janjinya Allah. Nah, segala puji kepadamu ya Allah, janjimu benar bahwa orang-orang yang taat akan engkau masukkan dalam sorga. Nah itu wa'dah, wa'dah kita baca mansubun bihadzfil jari, mansub dengan dibuang jar. Ada huruf jar mahdzuf di sini. Asalnya fi wa'dih. Artinya wa'dah mansub dengan nadhi' khafat. Ya. Asalnya alhamdulillahilladzi sadaqana fi wa'dih. Wa aurasanal arda. Segala puji bagi Allah aurasana yang telah memberikan ianya Allah kepada kami akan bumi, yakni bumi sorga. Natabawa'u yang kami tinggal di dalamnya. Yang kami tinggal minal jannah dari sorga hai sunasya di mana tempat kami mau. Aurasanal arda ay a'tana. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan ia kepada kami ardal jannati akan bumi sorga, tanah sorga. Natabawa'u ay naskunu. Yang kami tinggal minal jannah dari sorga atau dalam sorga hai sunasya di mana tempat kami mau. Orang yang sudah masuk sorga bebas keliling-keliling kemana aja kan. Hai sunasya ai fi ayyi maudi'in nasya'u di mana tempat kami kehendaki. Fani'ma ajrul amilina nah maka sebaik-baik pahala orang yang beramal itulah kami. Sebaik-baik balasan untuk orang yang beramal itulah kami. Dapat balasan yang istimewa. Jadi beliau mentakdirkan nahnu karena nikma ini butuh dua marfu ah. Nikmar rajulu zaidun. Nah itu. Itu tentang penduduk surga. Wa idza aradallahu ayyudkhila ahlan nari fin nari. Apabila berkehendak oleh Allah bahwa memasukkan yang Allah akan penghuni neraka fin nari dalam neraka, ba'asallah ba'asa ilaihim. Niscaya mengirim ya Allah kepada mereka malakan seorang malaikat juga sama. Penduduk surga pengen masuk, penduduk neraka pengen masuk neraka juga Allah kirim seorang malaikat yang membawa pengumuman juga. Ba'asa ilaihim mengirim ya Allah kepada mereka malakan zabaniyah akan malaikat zabaniyah. Qala Ibnu Rajabin berkata oleh Ibnu Rajab. Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, Innan nara tahtal aradina sab'i. Sesungguhnya neraka itu berada di bawah bumi yang tujuh. Wahia al-ana maujudatun. Dan dianya neraka sekarang itu sudah ada. Ya. Ya. Qala Nabiyu berkata oleh Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Apa kata Nabi? Inna fi jahannama sab'ina alfan. Nah, sesungguhnya dalam neraka jahanam itu ada 70.000. Sab'ina alfa. Wadin, ada 70.000. 70.000 apa? 70.000 lembah. Nah, inna fi jahannam. Sungguhnya dalam jahannam itu ada sab'ina alfa wadin. Ada 70.000 lembah. Fi kulli wadin sab'una alfa syi'bin. Dalam setiap lembah itu ada 70.000 lembah. Jadi syi'bin lembah juga. Atau kita artikan berbeda jurang. Biar beda kah? Wadin lembah. Syi'ib sebenarnya lembah juga. Lembah kecil. Lembah yang berada di antara dua gunung biasanya syi'ib. Nah, wa fi kulli wadin dalam setiap lembah itu sab'una alfa syi'bin. Ada 70.000 jurang. Fi kulli syi'bin sab'una alfa darin. Dalam setiap jurang itu ada 70.000 rumah. 70.000 rumah. Fi kulli darin dalam setiap rumah itu sab'una alfa baitin ada 70.000 kamar. 70.000 kamar. Atau ruang. Fi kulli baitin sab'una alfa bi'irin. Dalam setiap ruang, dalam setiap kamar itu sab'una alfa bi'irin ada 70.000 sumur, sumur. Fi kulli bi'rin, dalam setiap sumur itu sab'una alfa su'banin. Ada 70.000 ular. Ular. Fi shidqi, di dalam mulut. Shidqi itu mulut, bagian pinggir mulut bagian dalam.
pinggir mulut bagian dalam. Nah, kalau kita makan sesuatu kita kunyah di pinggir sidiki. Dalam ruang mulut setiap ular itu ada sab'una alfa akrabin, ada 70.000 kalajengking. La yantahil kafiru, tidak berakhirlah oleh kafir atau orang munafik. Makna tidak berakhir, tidak berakhirlah oleh orang kafir dari siksa-siksa semua. Tidak berakhirlah oleh orang kafir dari mendapatkan siksa terus-menerus. Awil munafiku, dan tidak akan berakhirlah oleh orang munafik dari mendapatkan siksa terus-menerus hatta yuwaqi'a, hingga mengalami ia zalika kulahu, akan demikian seluruhnya. Setiap ruang-ruang siksa yang sangat banyak dari 70.000 itu dialami semuanya, akan dirasakan setiap setiap orang, orang kafir, orang munafik. Jadi makanya kagak selesai-selesai karena panjang. Wa ma'ahu ail malaku asyaratu khawatima, dan bersamanya malaikat tadi, malaikat Labaniyah itu asyaratu khawatima, ada 10 cincin juga. Fi awaliha maktubun, dalam awalnya cincin itu tertulis udkhuluha, masuklah kamu ke dalamnya neraka. Nauzubillah. La tamutuna fiha abada, kalian tidak akan mati dalamnya neraka selama-lama. Wala tahyauna, dan kalian pula tidak akan hidup. Nah, dalam neraka beda ini, mati enggak, hidup enggak sekarang. La yamutu fiha wala yahya kan? La tamutun, kalian enggak akan mati dalamnya neraka selama-lama. Wala tahyauna, kalian juga enggak hidup. Enggak bisa disebut hidup, enggak bisa disebut mati. Sekarang merasakan. Wala takhrujun, dan kalian tidak akan keluar-keluar. Nah, begitu kita dengar, begitu calon penghuni neraka mendengar ini kan ngeri banget ya. Kayak kita mendengar pengumuman di dunia begini, masuk penjara nggak keluar-keluar. Alhamdulillah. Wafil khatimisani, dan dalam cincin yang kedua maktubun itu tertulis khudu fil azabi. Khudu, menyelamlah kalian dalam azab. La rohatalakum, tidak ada kedamaian, tidak ada ketenangan, tidak ada rahat bagi kamu, nggak ada istirahat di sana. Selamlah kalian dalam azab. La rohatalakum, tidak ada istirahat bagi, nggak ada jeda. Wafisalisi maktubun, dalam cincin yang ketiga tertulis i ai asu min rahmati. Gimana nih? I asu, asa ya isu, asa ya isu, ias ya, ias, iasu jama, iasu, putus asalah kalian dari rahmatku, putus asalah kalian dari rahmatku, nggak ada harapan. Wafir rabi'i maktubun, dalam cincin yang keempat tertulis udkhuluha fil hammi, masuklah oleh kalian dalamnya neraka, fil hammi, dalam kedukaan, wal ghammi, dalam kegundahan, wal huzni, dalam kesedihan selama-lama. Kenapa huzni bukan hazan? Wal hazni. Allahumma inni na'udzubika minal hammi wal hazan. Biasanya hazan ya. Hazni. Wal hazan, hazni. Huzni. Mungkin boleh dua nih. Ghammi wal huzni abada. Wal ghammu huwa tahayyurul ladzi yughti surura. Gham ini apa gham? Gham kedukaan. Dianya gham itu at-tahayyur, kebingungan. Kebingungan yang menutupi ia akan kegembiraan. Kebingungan yang menyebabkan kegembiraan jadi hilang. Namanya gham. Masuklah kamu ke dalam neraka dalam keadaan gundah galau. Wal ghammi, dalam keadaan bingung. Wal hazni, dalam keadaan sedih selama-lama. Wafil khamisi maktubun, dalam cincin yang kelima tertulis libasukumun nar, pakaian kamu itu neraka. Apa makna neraka? Pakaian kamu itu api. Syadidatut tawakkudi. Pakaian kamu itu api, api yang sangat-sangat menyalanya. Wa ta'amukumuz zakkum, dan makanan kamu itu zakkum. Zakkum kan? Zakum. Nah, itu apa namanya, pohon yang tumbuh dalam surga, makanan penghuni surga, pohon berduri. Ta'amukum zakum, makanan kamu itu zakum. Syarabukumul hamim, minuman kamu itu hamim. Hamim, air yang sangat panas. Ma'u syadidul hararati, air yang sangat panas. Ya, syarabukumul hamim, minuman kamu itu hamim. Itu dalam Quran semuanya. Al-ma'u syadidul hararati, air yang sangat panas. Mihadukum annar, hamparan kalian. Mihadukum, hamparan kalian. Ya, spring bed kalian, tempat kalian tidur. Mihadukum, hamparan kalian. Ay firashukum, tempat tidur kalian. Itu annaru, api. Annarul muqadatu, api yang dinyalakan.
Wa ghawashikum annar, ghawashi selimut. Wa ghawashikumul ay madallukum, madallukum naungan kamu. Kita artikan selimut kamu. Annaru dari api juga. Double api. Berada dalam api, berada di atas ranjang api, selimutkan api, makan juga buah yang mengandung api, minum juga, minum air panas. Na'udzubillah. Allahumma ajirna wa abaina wa masyayikhina minan nar. Wa fis sadisi maktubun dalam cincin yang keenam itu tertulis hadza jazaa'ukumul yawma bima fa'altum min ma'siyat. Ini adalah balasan untuk kalian pada hari ini bima fa'altum dengan sebab apa yang telah kalian perbuat min maksiati dari maksiat kepada aku. Wa fis sabi'i dalam cincin yang ketujuh itu maktubun tertulis sukhti alaikum finnari abada. Kemarahanku itu atas kamu dalam neraka selama-lamanya. Fisamini dalam yang kedelapan tertulis alaikumul la'nah atas kalian semua itu laknat bima ta'ammadtum minadz-dzunubil kabairi dengan sebab apa yang telah kalian menyengaja bima ta'ammadtum dengan sebab kesengajaan kalian minadz-dzunubil kabairi dari dosa-dosa yang besar walam tatubu dan kalian tidak bertobat walam tandamu dan kalian tidak menyesalinya. Itulah balasan Allah. Wafit tasi'i maktubun dan dalam cincin yang kesembilan itu tertulis. Dalam cincin yang kesembilan tertulis. Qurana ukumu syayatinu finnari abada. Qurana ukum teman-teman kalian. Qurana jamak karin. Teman-teman kalian itu setan dalam neraka juga selama-lama. Wafil ashiri dalam cincin yang ke-10 tertulis. Ittaba'tumu syaitana. Kalian telah mengikuti setan dulu waktu di dunia. Wa aradtumud dunya dan kalian menginginkan akan dunia. Wa taraktumul akhirata dan kalian meninggalkan akan akhirat. Fahadza jazaa'ukum maka ini adalah balasan untuk kalian. Fahadza alladzi antum fi maka ini alladzi yang kalian di dalamnya ini itulah jazaa'ukum balasan untuk kalian semua. Alhamdulillah. Insyaallah panjang-panjang makalah di bab ke-10 ini ya. Satu makalah aja udah 30 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Satu makalah lagi. Nah, ini memang channel baca kitab peminatnya kurang teman-teman semuanya ya. Paling ada penonton setia beberapa orang barangkali ya. Ya, jadi memang penonton nggak banyak. Hmm. Kalau yang nonton nggak banyak, jadi video ini nggak akan direkomendasikan kepada penonton yang lain. Makanya, jadi sedikit yang menemukan channel ini ya. Ya, tenggelam channel. Tapi ya nggak apa-apa kan, sebagai kita simpan aja di sini. Allahu Akbar. Kita lanjutkan. Wal maqalatu salisatu wal ashruna dan bermula makalah yang kedua tiga itu an ba'dil hukama dari sebagian ahli hikmah. Apa kata sebagian ahli hikmah? Talabtu asyaratan minal khisali fi asyarati mawatina. Aku mencari akan 10 perkara dalam 10 tempat. Fi asyarati mawatina. Ay mawadi'a. Aku mencari akan 10 sifat, 10 perkara dalam 10 tempat. Fawajadtuha fi asyaratin ukhra. Fawajadtuha, maka aku mendapati akannya il khisal al asyarata. Maka aku dapati akannya 10 perkara yang aku cari fi asyaratin ukhra di tempat yang lain, di 10 yang lain. Aku mencari 10 hal di 10 tempat. Ternyata aku mendapatkan bukan di 10 tempat itu, justru di 10 tempat lain. Ai fi asyarati ghairil asyarati lati talabtuha. Artinya pada 10 yang bukan 10 yang aku cari akannya 10. Talabatul rif'ata. Aku mencari akan ketinggian. Ai rif'atad darajati. Aku mencari akan ketinggian derajat fit takaburi dalam ketakaburan. Aku pengen mulia, makanya aku takabur. Ternyata kemuliaan nggak ada dalam takabur. Nah, itu maksudnya. Talabatul rif'ata. Aku cari akan ketinggian. Ai rif'atad darajati. Ketinggian derajat fit takaburi dalam takabur. Apa mana takabur? Wahwa ru'yatu qimatin nafsi. Melihat harga diri. Ru'yatu qimatin nafsi. Melihat harga diri. Merasa dirinya berharga. Wajadtuha fit tawadhu'i maka aku dapati akannya ketinggian dalam
Tawadhu kan. Man tawadhu'a rafa'ahullah. Yang tawadhu itu akan diangkat. Semua orang suka kepada orang tawadhu. Wajadtuha fit tawadhu'i, maka aku dapati akannya ketinggian dalam tawadhu. Bahwa kama qala al-Fudail, dianya tawadhu sebagaimana berkata oleh Fudail, antakhdu'a lil haqqi. Tawadhu itu maknanya engkau tunduk bagi kebenaran. Antakhdu'a lil haqqi, engkau tunduk bagi kebenaran, wa tanqada lahu. Sama masih. Engkau tangkada maknanya istislam. Engkau tunduk baginya kebenaran, wa taqbalahu, engkau terima akannya kebenaran. Memang qalahu, dari siapapun yang berkata ia akan kebenaran. Itu makna tawadhu. Nerima kebenaran dari siapapun, nggak melihat nasabnya, nggak melihat backgroundnya kan. Betul ibadah, dan aku mencari akan ibadah. Apa makna ibadah di sini? Ghayatat ta'zimi lillah. Aku mencari akan puncak pengagungan bagi Allah dalam sholat. Nah, fajar Tuhan. Aku mencari puncak pengagungan dalam sholat. Ternyata nggak semuanya ada dalam sholat. Apalagi orang sholat nggak khusyuk kan. Fajar Tuhan, maka aku dapati akannya ibadah, akan ibadah tadi. Aku dapati akannya ibadah akan puncak pengagungan fil wara'i, dalam wara'. Ketika seseorang menghindari yang haram dan syubhat, itu sebenarnya sudah memuliakan Allah kan? Karena taat kepada perintah Allah. Qala Ibrahim bin Adham, berkata oleh Ibrahim bin Adham, al-wara'u tarku kulli syubhatin wa tarkul fadalati. Wara' itu yaitu meninggalkan setiap syubhat, wa tarku fadalat, dan meninggalkan fadalat, meninggalkan berlebihan. Hal-hal yang tidak perlu namanya fadalat. Kotoran juga fudlah kan, dalam bahasa Arab fudlah itu kotoran. Jadi wara' itu tarku kulli syubhatin, meninggalkan yang syubhat, apalagi yang haram, lebih ditinggal. Tarkul fadalat, meninggalkan berlebihan. Wa talabtu rahata lil qalbi wal badan, aku mencari akan kedamaian. Kedamaian bagi hati dan badan fil hirsi, dalam kerakusan. Dalam kerakusan, bikasril hai, hirsi. Ayal ijtihadi fi talabil amwal, dalam kesungguhan dalam mencari harta. Aku mencari harta banyak-banyak agar bisa menenangkan hati dan badan. Wajadtuha fid zuhdi, maka aku dapati akannya kedamaian tadi dalam zuhud. Justru kedamaian dapat dalam zuhud, bahwa tarkud dinari wa dirham. Nah, dianya zuhud di sini yaitu meninggalkan dinar dan dirham, uang emas, uang perak. Qalahu Abdul Wahid ibni Zaid. Ibnu Zaid mengatakan akan ini. Ini zuhud di sini bermakna tarkud dinar dan dirham. Mengatakan akan ini oleh Abdul Wahid ibnu Zaid. Talabtu nural qalbi fi salatin nahari jahran. Aku mencari akan cahaya hati. Aku mencari akan kebeningan hati, cahaya hati dalam salat siang dalam keadaan jihad. Nah, aku merasa pengen biar hatiku terang. Aku mencarinya dalam salat siang, terang benderang fi zuhurin nas, di depan manusia lagi kan. Wajar tuh, maka aku dapati akan cahaya hati itu, aidzalikan nura. Maka aku dapati akannya cahaya hati fi salatil laili, di dalam salat malam secara sembunyi-sembunyi. Ai maktuman minan nas, tersembunyi dari manusia. Itulah salat malam ya. Ya, ketika nggak ada seorang pun yang melihat, disitulah kita menangis, mengadu kepada Allah. Insya Allah hati bersih. Benar-benar tampak keikhlasannya. Ruya telah diriwayatkan annahu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata ianya Nabi, aqrabu ma yakunu rabbu minal abdi. Bermula paling dekat yang adalah Tuhan itu dari hamba, itu fi jawfil lailil akhir, pada ruang malam yang terakhir. Akrabu, bermula paling dekat ma. Ini Mas Daria. Akrabu qaunir rabbi asalnya. Bermula paling dekat keadaan Tuhan itu dari hamba, itu fi di sini khabar akrabu. Minal abdi khabar yakun. Bermula paling dekat yang adalah Tuhan itu dari hamba, itu fi jawfil laili, dalam ruang malam yang terakhir. Dalam ruang malam yang terakhir. Di sepertiga malam terakhir. Pak ini stata'ta antakuna, maka jika engkau mampu antakuna, bahwa adalah kamu itu mimman yadhkurullah, dari orang-orang yang mengingat ia akan Allah fitil kasaati, pada itu waktu, fakun, maka jadilah kamu itu orang tersebut. Nah, Rawahut Tirmidzi wan Nasa'i, meriwayatkan akan ini hadis oleh At-Tirmidzi, Nasa'i, dan oleh Hakim. Warwiya, dan diriwayatkan annahu, wasungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata ianya Nabi, rakaatani yarka'ahuma ibnu Adam fi jawfil lailil akhir. Bermula dua rakaat itu yang merukuk akan keduanya dua rakaat oleh anak Adam dalam rongga malam yang terakhir.
Itu khairun lahu, lebih baik baginya si hamba minat dunia wa ma fiha, dari dunia dan apa yang ada dalamnya dunia. Walaula an asyukka ala ummati, kalau tidaklah bahwa aku memberatkan kepada umatku, la faradtuhuma, sungguh aku wajibkan 2 rakaat itu alaihim, kepada mereka. Ini juga menunjukkan kepada keutamaan saat malam. Rawahu Ibnu Nasar, meriwayatkan akan ini oleh Ibnu Nasar. Wa talabtu nural qiyamati fil judi was sakhawati. Aku mencari akan cahaya kiamat. Aku mencari akan nur kiamat. Mana nur kiamat? Aku mencari penerang untuk hari kiamat. Fil judi, dalam kedermawanan. Was sakhawati, dan dalam kedermawanan juga. Nah, cuma jud ini kedermawanan lebih tinggi dari sakhawat. Aku mencari akan cahaya kiamat dalam jud dan sakhawat. Wajadtuha, maka aku dapati akannya nur. Fil atshi fis saumi, dalam kelaparan dalam puasa. Atas haus ya. Lapar, atas haus ya. Aku dapati dalam kehausan dalam puasa. An Sahal bin Sa'adin, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, berkata ianya Nabi, inna fil jannati baban, sesungguhnya dalam surga itu ada satu pintu, yuqalu lahu ar-rayyan, yang dikatakan baginya pintu akan pintu Rayyan. Yadkhulu minhu shaimu yaumal qiyamah, yang akan masuk darinya pintu oleh orang yang berpuasa pada hari kiamat. Ini pintu VIP, pintu khusus yang akan dimasuki oleh orang yang puasa. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak akan masuk dari pintu itu oleh seorang pun selain mereka. Yuqalu, nanti dipanggil, dikatakan, aina shaimun, di mana itu orang-orang yang puasa? Fayaqumun, maka bangunlah mereka semua. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak masuk dari pintu itu oleh siapapun selain mereka. Fa idza dakhalu ughliqa. Bila mereka telah masuk, ughliqa, dikunci akan dirinya pintu. Alam yadkhul minhu ahadun, maka tidak masuk dari pintu itu oleh siapapun. Rawahu Syekhan, hadis sahih. Riwayatkan akan ini hadis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, wa an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu, dan dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala, berkata ianya Abi Sa'id, qala Rasulullah, berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yasumu fi sabilillah, tidak ada dari seorang hamba pun yang puasa ia di jalan Allah, illa, melainkan ba'adallahu, menjauhkan oleh Allah dengan demikian puasanya, wajahu, Allah jauhkan akan wajahnya, anin nari, dari neraka, sab'ina kharifan, selama 70 musim. 70 musim, 70 tahun. Ada yang mengartikan kharifan musim atau tahun. 70 tahun perjalanan jauh dari neraka. Rawahu Syaikhani. Talabtul jawaza ala sirat, aku mencari akan kelepasan. Jawaz, kelepasan, melewati, murura. Aku mencari al-jawaza il murura. Aku mencari akan berlalu di atas sirat. Fi udhiyatin, dalam kurban. Maknanya aku pengen lewat cepat di atas sirat dengan cara berkurban. Nah, ya. Wajadtuhu fi sedekah, maka aku dapati akannya lalu cepat di atas sirat fi sedekah, dalam sedekah, justru di sini kan, sedekah. Walaupun kurban juga sedekah. Zakara Suyuti anna sawaba sedekati khamsatu anwa'. Menyebutkan oleh Suyuti bahwa sungguh pahala sedekah itu ada 5 macam. Nah, jadi pahala sedekah itu ada 5 macamnya, tergantung penerimanya. Wahidatun bi asyaratin, satu dengan 10. Mana 5 macam? Satu dengan 10. Maknanya satu sedekah balasannya 10. Wahia ala sahihil jismi. Dianya sedekah yang satu balasannya 10, yaitu ala sahihil jismi. Bersedekah kepada orang yang sehat tubuhnya. Nah, orang fakir sehat tubuhnya. Wahidatun bitis'aina. Dan mana lagi? Satu dengan 90. Satu sedekah balasannya 90. Wahia alal a'ma. Dan dianya sedekah, satu balasannya 90, itu alal a'ma. Sedekah kepada orang yang tunanetra, orang yang lemah, fakir, atau miskin, tunanetra. Satu sedekah balasannya 90. Alal a'ma wal mubtala, kepada orang yang buta, wal mubtala, orang yang berbala, kena bala tubuhnya, cacat lah ya, orang-orang yang cacat. Wahidatun bitis amiatin, bitis amiatin, dan satu dengan balasan 900. Wahia ala zi qarabatin muhtajin. Dianya sedekah yang satu balasannya 900 itu kepada zi qarabah, kepada yang memiliki kekerabatan, muhtajin, yang butuh. Kerabat kita fakir miskin.
Ya kan? Kita sedekah itu satu balasannya 900 karena bernilai sedekah dan juga silaturahim. Wahidatun bimi'ati alfi dan satu sedekah dengan balasan 100.000. Wahia alal abawaini yaitu sedekah kepada orang tua. Orang tua kita fakir kan, sehingga kita wajib memberi nafkah kepadanya. Itu nafkah wajib terhadap orang tua. Itu satu nilainya 100.000. Wahidatun bitis mi'ati alfin dan satu dengan balasan 900.000. 900.000. Wahia dianya sedekah yang satu balasannya 900.000 ala alimin au fakihin kepada seorang alim atau fakih. Alim yang fakir atau alim yang miskin, fakih yang fakir miskin, itu balasannya 900. Karena kalau orang kaya kan nggak disebut sedekah kan, disebut hadiah. Nah, itu. Wa talabutun najata minan nari dan aku mencari akan keselamatan dari neraka jahannam dari neraka jahanam fil mubaha. Padahal yang diboleh-bolehkan artinya finailiha dalam mengambilnya yang boleh. Aku pengen selamat dari neraka, aku tidak mengambil yang haram dan syubhat. Aku hanya mengambil yang mubah-mubah saja. Barangkali begitu. Aku mencari akan keselamatan dari neraka jahanam dalam hal yang mubah. Maknanya dalam mengambilnya hal yang mubah. Artinya biar aku selamat, jangan kena api neraka, aku nggak melakukan yang haram atau yang syubhat, tapi aku hanya menikmati yang mubah saja. Fawajadtuha fi tarki syahwat. Justru aku mendapati akannya keselamatan dari meninggalkan syahwat, keinginan memperturutkan hawa nafsu, walaupun padahal yang mubah. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani berkata Abu Sulaiman Ad-Darani, la an atruka min asyai lukmatan ahabbu. La an atruka, sungguh bahwa aku meninggalkan dari makan malamku akan satu suap. Maknanya, sungguh aku meninggalkan satu suap dari makan malamku. Ahabbu itu lebih suka kepada aku min an aku malaila ila akhiri daripada aku bangun malam hingga akhirnya malam. Ini menggambarkan tentang meninggalkan syahwat dari keinginan makan. Mau makan satu piring nggak jadi setengah piring aja. Itu lebih hebat kata beliau daripada bangun semalaman. Wa talabtu hubballahi ta'ala fid dunya. Aku mencari akan cinta Allah Ta'ala dalam dunia. Maknanya fitarknya dalam meninggalkannya dunia. Biar Allah mencintaiku, aku tidak mencintai dunia. Wajadtuhu, maka aku dapati akannya cinta Allah. Fi dzikrillah Ta'ala, dalam mengingat Allah Ta'ala. Nah, Qala alaihi salam, Nabi bersabda, "Dzikru khairun minas sedekah." Zikir itu lebih baik dari sedekah. Wa dzikru khairun minas siyam. Zikir itu lebih baik dari puasa. Rawahu Abu Syekh, meriwayatkan akan ini oleh Abu Syekh an Abi Hurairah. Bermula makna itu zikrullahi binahwi tahlilin. Makna hadis bermula makna itu mengingat Allah dengan seumpama tahlil la ilaha illallah wa tasbihin dengan seumpama tasbih wa tahmidin seumpama tahmid. Khairun itu lebih baik min sadaqatin nafli dari sedekah sunnah. Wa zikru aksaru sawaban dan zikir itu lebih banyak pahalanya. Wa anfa'u dan lebih bermanfaat dari puasa. Wa talabtul afiyata fil majami'i dan aku mencari akan keselamatan dalam perkumpulan. Ai majami'in nas. Aku mencari akan keselamatan dalam perkumpulan, maknanya dalam perkumpulan manusia. Ternyata nggak ada di sana. Fawajadtuha fil uzlati, aku dapati akannya keselamatan fil uzlah dalam beruzlah mengasingkan diri. Qala al-Qushairi berkata Syekh Qushairi wal uzlatu fil haqiqati i'tizalul khisalil madmumati. Bermula uzlah pada hakikatnya itu i'tizalul khisalil madmumah meninggalkan perkara yang tercela. Jadi uzlah menurut Syekh Qushairi itu bukan menjauh dari orang. Walaupun kita tinggal dalam kalangan orang, tapi kita meninggalkan sifat-sifat buruk. Itulah uzlah yang sebenarnya. Uzlah pada hakikat itu i'tidalul. Meninggalkan khisalil madmumah, sifat-sifat tercela. Ta'siru litabligh sifah, la litana'i anil auta. Maka pengaruh itu untuk menggantikan sifat. Maka pengaruh itu untuk menggantikan sifat dari sifat buruk jadi sifat baik. La litana'i, bukan untuk menjauh dari tanah air. Jadi menurut Syekh Syairi itu uzlah yang sebenarnya ya kita meninggalkan sifat buruk ya. Walaupun kita bersama manusia. Qala Abu Ali Ad-Daqqaq, berkata oleh Abu Ali Ad-Daqqaq atau Ad-Daqqaqu kita baca ya, naik kepada Abu. Qala Abu Ali Ad-Daqqaqu, Abu Ali Ad-Daqqaq berkata rahimahullah, ilbas ma'anna, pakailah olehmu bersama manusia. Ma yalbasun akan apa yang mereka pakai. Ya pakaian kamu sama aja dengan pakaian orang lain. Watanawal mimma ya'kulun, ambil olehmu atau makan olehmu dari apa yang mereka makan. Dan awal juga makan kan. Karena wulil futur itu
sarapan pagi. Tanawal, makan olehmu dari apa yang mereka makan. Sama aja. Wan farid anhum bisiri, asingkan olehmu dari mereka dengan hatimu. Artinya hatimu tidak mengikuti hati mereka. Kalau mereka makan karena hawa nafsu, kamu tidak makan karena hawa nafsu. Ini menguatkan ucapan Syekh Syairi tadi kan. Udzulah itu meninggalkan perilaku buruk. Wa talabtu nural qalbi fil mawaidi, dan aku mencari akan cahaya hati dalam nasihat-nasihat. Wa qiraatil Qur'ani, dalam membaca Quran. Fawajadtuhu, maka aku dapati akan cahaya hati. Hal-hal yang bisa membeningkan hati, aku dapati akan dia fit tafakuri, dalam berfikir. Fi azumi makhluqatillah ta'ala, berpikir dalam keagungan, dalam kebesaran makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Wa fana'id dunia, berpikir dalam akan fananya dunia. Wa ahwalil akhirati, berpikir dalam kengerian, kedahsyatan-kedahsyatan akhirat. Wasairi umurihima, dan semua urusan-urusan keduanya, urusan dunia dan akhirat. Wataksirin nafsi, berpikir dalam kelalaian jiwa. Watahzibiha, berpikir dalam cara membersihkannya jiwa. Wahamliha, dan mendorongnya jiwa. Alal istiqomah, untuk terus bisa istiqomah. Disinilah aku mendapati cahaya hati. Maka aku dapati akan cahaya hati dalam berpikir. Apa yang perlu dipikirkan? Fi admi, dalam besar, dalam keagungan ciptaan-ciptaan Allah, dalam fananya dunia, wa ahwal, kengerian, kedahsyatan akhirat, dan segala perkara-perkara keduanya, dunia dan akhirat. Wa taksirin nafsi, dan berpikir dalam kelalaian diri. Wa tahzibiha, dalam cara membersihkan diri, membersihkan nafsu. Wa hamliha, mendorongnya nafsu alal istiqomah, untuk bisa istiqomah. Wal bukai, atas kepada tafakuri. Aku dapati akannya cahaya hati dalam menangis waktu sehari, dalam di waktu sahur. Qala ba'duhum, sebahagian mereka berkata, waqaftu ala abidin, aku berhenti kepada seorang ahli ibadah, wa huwa yabki, dan dianya ahli ibadah itu sedang menangis, iya. Fakultu, maka aku berkata, mimma bakau, dari apa? Mimma bakau, karena apa itu tangisanmu? Kenapa kamu menangis? Faqala, berkata ya, ya si Abid, raw'atun yajiduhal khaifuna fi qulubi, raw'ah, kegoncangan, kegoncangan atau ketakutan yang mendapati akannya ro'ah, akannya ketakutan oleh al-khaifun, oleh orang-orang yang takut, oleh orang-orang yang takut kepada Allah. Di mana mereka dapati? Dalam hati mereka. Artinya dia menangis karena ketakutan yang mendapati akannya ketakutan oleh orang-orang yang takut kepada Allah, ketakutan yang ada dalam hati mereka. Karena takut maka tergoncang dia. Fakultu lahu, maka aku berkata baginya si Abid, wa ma raw'atu, raw'ah itu apa? Qala, berkata ya, raw'atun nidai bil ardi ala Allah ta'ala, ketakutan panggilan, bil ardi, dengan dilaporkan kepada Allah. Ketakutan panggilan ketika malaikat nanti memanggil, semua akan diadu kepada Allah, akan dihisap. Ketakutan panggilan bil ardi, dengan diadukan atau dilaporkan kepada Allah Ta'ala. Masya Allah, dua makalah sampai di sini aja. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.